Kajian hati. Menangkan hatimu. Nah ini masih ada lagi yang mau tanya. Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu dengan putri 5. Putri semua, 3 sudah nikah, tinggal 2. Nah yang dua ini, yang satu lagi nih kembar. Yang satunya sudah menikah, yang satu belum Pak Ustadz. Ini umurnya sudah 30 tahun. Yang saya pengen sama Ustadz, doa apa sih buat saya, untuk anak saya. Dan kebetulan saya single mom, saya kadang bingung harus curhat sama siapa. Saya kadang-kadang kalau tahajud sampai nangis gitu, ya Allah saya minta gitu. Jodoh buat anak saya dipercepat, dipermudah gitu Pak Ustadz. Beban saya sendiri sebagai ibu gitu ya. Anak yang sudah 30 tahun, maklumlah Pak Ustadz kalau yang namanya di kampung, 30 tahun kok belum nikah gitu. Bunda, jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan. Jodoh itu ketentuan Allah, tugas kita hanya berikhtiar untuk meraihnya. Betul? Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan untuk kamu sekalian pasangan. Berarti ini rumus. Dalam urusan jodoh libatkan siapa? Allah. Minta sama siapa? Allah. Berharap sama siapa? Allah. Bersandar kepada siapa? Allah. Karena punten, mohon maaf. Ada orang yang deketnya lama tapi gak jodoh, ada? Ada orang yang ketemunya sebentar tapi jodoh, ada? Maka bunda sayang, selain sibuk bertanya siapa jodoh anak saya, tapi izin mohon maaf ya, mungkin sibukin bunda dan anak bunda untuk mendekat kepada Allah. Agar nanti Allah yang merencanakan itu. Dan bunda jangan merasa bahwa udah 30 tahun anak saya. Gimana nih Tenang. Pernikahan itu bukan perlombaan. Pernikahan itu jalan keberkahan yang perlu dipersiapkan. Maka bunda mohon maaf ya, jangan juga bilang ke anak, tuh kan teman kamu mah udah 30 tahun menikah, belum tentu. Dan bunda juga jangan merasa bahwa Ustadz kayaknya anak saya mah gak ada jodohnya. Jangan. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi bunda sangka baik saja. Apa doanya? Agar kita ditunjukkan jalan keluar terbaik dari setiap kesulitan yang kita miliki. Kita baca doanya, sekali, bunda sayang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosyada. Surat Al-Kahfi ayat 10. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang. Dan sempurnakanlah urusan kami dalam kemudahan di jalanmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ingat ya, doa itu meminta bukan memaksa. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk saya.
untuk anak saya. Kira-kira Silakan, siapa nih ada Ustadz? yang mau bercerita lagi? Silakan Bunda berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Iis. Saya tuh ngerasa saya anak pertama dari 3 bersaudara. Papa saya meninggal mendadak. Saya sekarang umur 40 tahun. Dan saya sekarang cuma punya mama. Adik saya cowok 2 orang. Dan saya ngerasa kok saya kehilangan sosok papa tuh kayak hilang semua gitu Ustadz. Kehilangan semuanya karena jujur saya gak deket sama mama. Walaupun saya rindu banget dan bahkan iri ya. Iri kadang ngeliat sahabat-sahabat saya yang begitu dekat sama ibunya. Dan kok saya enggak ya? Kok saya punya perasaan yang seperti itu ya Ustadz. Saya tahu dosa, saya tahu itu salah gitu loh. Kamu gak boleh gitu. Dan sekarang mama sendiri, saya anak perempuan satu-satunya beliau dan saya harus urus dia. Dan saya harus ikhlas, harus terimain mama dengan segala macam sifat, karakter dan kondisinya mama walaupun gak sakit fatal tapi maaf ya kayak kolokan atau cari perhatian yang sebenarnya saya bisa gak kayak gitu. Tapi mungkin mama punya juga trauma karena meninggal. Karena setelah papa meninggal dia nikah lagi, meninggal lagi suaminya, aku paham gitu. Tapi yang aku di sini mau tanyain Ustadz, bukan tanyain kali ya, aku kayak mau minta doanya di sini sama semuanya juga, sama Ustadz juga. Saya minta bukain hati saya untuk saya bisa ikhlas ya. Nggak cuma ada di otak saya gitu, tapi dari hati saya untuk ayo ikhlas urusin mama. Ini emang mama kamu dan terimain semua dan jangan ada perasaan. Mama dulu galak sama aku, mama ini gini. Aku mau kayak gitu biar aku Bunda tenang. sering berantem sebelumnya Dulu, dari zaman kecil sampai sekarang. Iya, saya sampai pergi 6 bulan dari rumah Sama ibu. tanpa dicari. Aku harus bertahan. Gak dicari, bahkan ketika pulang mama cuma bilang kalau bukan karena kakek ya, kita panggil abah, kalau bukan karena kakek yang nyuruh kamu pulang, mama gak bakal nyuruh kamu pulang. Iya Bunda. Pertama, Ahilman nasihat untuk semua ibu dan umumnya orang tua dimanapun berada. 1, belajar ya jadi orang tua yang baik. Belajar jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik. Mohon maaf, apa yang sering kita hadirkan sama anak di waktu kecil, itu akan membekas bahkan sampai anak ketika dewasa, betul? Anak itu peniru yang paling hebat. Jadi apa yang terekam dalam pandangannya, yang dilihat oleh dia dari matanya, akan dia simpulkan. Nanti kalau saya jadi ibu harus begitu. Atau nanti kalau saya dewasa dan kalau saya sakit sekarang, mohon maaf, mungkin kalau salah dia akan menyimpulkan saya harus balas kayak begitu. Yang menciptakan anak kita siapa? Allah. Yang punya anak kita siapa? Yang genggam hatinya siapa? Allah. Bunda minta doa sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa orang tua yang wajib dibaca buat anaknya biar soleh. Yang dekat dengan orang tua, temui orang tuanya, pegang tangannya, peluk tubuhnya, cium keningnya. Sungguh engkau akan mendapatkan kebahagiaan ketika engkau mendapatkan kebaikan dari orang tuamu. Maka teteh, maafin ibu atas semua kesalahan selama ini. Dan tetap jadi anak yang baik, membersamai ibu dalam setiap kebaikan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani
soghiro. Kajian hati. Baik Ustadz Hilman, dengan tema kita hari ini, ujian itu dijalani, hasilnya kita syukuri. Mohon kesimpulannya Ustadz. Silahkan Ustadz. Bunda, siapa yang ujiannya disegerakan di dunia dan dia ridho, dia sabar, dia terima ujian itu, maka nanti Allah akan ringankan hisabnya di akhirat. Jangan pernah merasa rapuh dan terjatuh atas setiap ujian di dunia. Karena tujuan kita bukan dunia. Tujuan kita adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolong kami untuk bisa keluar dari setiap ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, kuatkan hati dan tubuh kami untuk bisa melewati semua ketetapan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hadirkan hikmah untuk kami dari setiap ujian yang datang kepada kami. Hadirkan pelajaran kepada kami atas semua ujian yang Engkau titipkan dalam hidup kami. Allah, istiqomahkan amal ibadah kami. Allah, perbanyak amal soleh kami. Allah, jaga diri kami. Ya Allah, balaslah semua rasa sakit yang kami dapatkan di dunia dengan pahala surga yang Kau siapkan untuk kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jika hidup adalah perjalanan, maka ujian adalah persimpangan. Bukan untuk membuatmu tersesat, tapi untuk mengajarkan arah yang lebih tepat. Terima kasih Ustadz Hilman, terima kasih para jamaah dan terima kasih pemirsa. Dan saya Fairuz Arafik izin undur diri, sampai ketemu di Kajian Hati episode selanjutnya. Kajian Hati, Tenangkan hatimu. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.